Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Air beria tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam Cakep. untuk para hadirin sekalian. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terhormat Ibu Hermina Anggraini yang pada hari ini mewakili Kepala Sekolah SMPN Negeri 24 Petulai Dagu, dan tak lupa yang berbahagia peserta desiminasi. Apa kabar semuanya Ibu? Baik, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita berkumpul di labor, yaitu mohon maaf ini secara tiba-tiba saya mengundang, maksud saya dan teman-teman mengundang Bapak Ibu guru, yaitu di sini kami ada tugas dari calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini kami membuat desiminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita dengarkan dulu arahan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Hermina. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati teman-teman kita CGP di SMP Negeri 24 Petulai Dagu ini, terutama Ibu Ida Priyana dan teman-temannya yang lain. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan ini, dan semoga teman-teman yang lain bisa menyusul menjadi CGP seperti mereka. Dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMP ini kami sangat mendukung, dan saya minta seluruh gurunya untuk mendukung para ibu-ibu ini untuk melakukan kegiatan atau membuat tugas-tugas di sekolah ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin sudah ngantuk karena suasananya sudah siang, jadi kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Ya, perhatikan saya ya di sini. Tolong jangan diketahui kalau saya joget-joget di sini. Tangannya kita mulai dari sini ya. Siap Bapak Ibu? Ya, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegangan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yeay, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu kita kembali ke pemaparan materi. Di sini mohon maaf saya bukan menggurui atau apa, saya hanya berbagi ya, karena ini untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru putra angkatan 10 Kabupaten Muara ini. Di sini saya akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Kalau mendengar kata-kata budaya positif ya Bapak Ibu, kalau di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah, ini bukan kata yang asing lagi ya untuk kita semua ya. Karena budaya positif ini setiap hari ini sudah kita lakukan, contohnya ya, terutama kita sebagai guru, terus juga dengan anak-anak kita. Baik, apa ada dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan salah satu contoh dari budaya positif ini? Ya, Ibu silakan. Ya, terima kasih Bu Ida. Di sekolah kita yaitu contoh budaya positif yang biasa kita lakukan setiap hari ya Ibu ya. Yaitu adalah misalnya kalau misalnya guru piket ya Bu, misalnya di depan kita contohkan, misalnya anak-anak datang ke sekolah, kita kan selalu menjaga atau stay di depan pagar sekolah itu menunggu siswa yang datang ya. Nah kita biasanya ada salam, bersalaman. Setelah itu kemudian di kelas ya dibiasakan berbudaya positif yaitu terutama salam. Ya, terima kasih, itu saja Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Fitri, sangat bagus sekali pendapatnya Ibu-Ibu. Jadi kalau di sekolah kita budaya positif ini kata Ibu Fitri tadi, misalkan seperti saya, Ibu Ida, tugasnya kan piket setiap hari Rabu. Ibu menunggu di depan pagar, terus menunggu kedatangan siswa-siswanya dengan senyum, terus menyambut siswa-siswanya dengan salam. Nah, itu salah satu contoh budaya positif. Apa ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin mencontohkan tentang budaya positif? Ya Ibu silakan. Ibu yang cantik ini ayo mau berpendapat ya. Terima kasih untuk Ibu Ida. Budaya positif yang biasanya kita lakukan yaitu kepedulian antar sesama guru, antar sesama siswa, dan di lingkungan sekitar. Misalnya kalau di antara murid kita ada orang tuanya yang meninggal, itu biasanya kita mengumpulkan sumbangan sukarela, bukan paksaan ya, untuk diberikan kepada yang mendapat musibah. Mungkin itu saja Bu Ida, contoh dari saya. Baik, terima kasih Bu Mega, bagus sekali ya pendapat dari Bu Mega tentang budaya positif. Tadi kalau di lingkungan sekolah kita ada dari salah satu ya, orang tua anak kita yang meninggal, artinya kita melakukan sumbangan secara sukarela ya Bapak Ibu.
Baik, kita kembali lagi ke budaya positif. Artinya dari beberapa contoh dari Bu Fitri, dari Bu Mega, di sini dapat kita artikan bahwa budaya positif ini ya Bapak Ibu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang diterapkan di sekolah maksudnya contoh-contoh yang sudah dicontohkan dari ibu-ibu tadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif ini mampu mendorong murid ya, mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Sehingga murid yang kita dorong ya Bapak Ibu mampu mandiri. Kalau murid tersebut kita dorong, murid tersebut juga mampu bertanggung jawab ya. Misalkan murid tersebut dapat tugas piket hari Rabu ya. Kalau piket otomatis datang ke sekolahnya harus lebih awal ya Bapak Ibu. Kita kan masuknya jam 7.30 ya. Artinya murid tersebut minimal jam 7 tepat harus datang ke sekolah. Berarti murid itu bertanggung jawab dengan apa yang kita tugaskan, yaitu dia piket ya. Terus Bapak Ibu, konsep inti budaya positif ini terdiri dari 6 bagian ya yang kita bahas hari ini. Yang pertama, ini ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mohon maaf, tadi di awal saya menyebutkan ada 6. Itu di slide-nya hanya salah ketik Bapak Ibu ya. Ternyata ada 7 konsep inti budaya positif. Sekarang kita ke slide yang selanjutnya. Oke, Bapak Ibu perhatikan di slide-nya. Yang pertama kita bahas konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma baru. Sebenarnya kalau saya sendiri mendengar kata-kata ini, saya baru tahu tentang perubahan paradigma baru ya. Di sini perubahan paradigma baru itu merupakan pembelajaran ya yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini hanya setahu saya ya Bapak Ibu. Kalau berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, ini saya tahu selama saya ikut CGP ini. Dulu-dulunya saya tidak tahu. Kita sebagai guru ini kalau dahulu ya memberikan materi kepada siswa, terus kita menyuruh siswa mengerjakan tugas, kita koreksi tugasnya ya. Kalau sekarang ya, kata saya tadi, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu menuntun ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut ya. Kalau kita hubungkan dengan paradigma baru ya, tadi kan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya, khususnya di sekolah kita ini, di SMP Negeri 24 Petulai Daku, saya. Ini kan baru tahun ini ya Bapak Ibu, kita di kelas 7 ada yang namanya
Ya, kurikulum Merdeka, Bu. Itu dari kalau dulu kan 13, sekarang kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, di SMP kita baru tahun ini kita ada yang namanya kurikulum merdeka ya. Di kurikulum merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut kita serahkan kepada anak ya. Anak tersebut minat dan bakatnya bagaimana cara dia belajar ya. Apa anak tersebut senangnya belajar dengan cara menonton video ya, atau dengan cara membaca, atau dengan cara menulis, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua ini ada namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, ada yang bisa membantu saya mencontohkan apa yang namanya hukuman kalau di sekolah. Ayo Bapak Ibu, semangat dong. Ya Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Ibu Ida. Tadi yang Ibu tanyakan seperti apa hukuman yang sudah kita terapkan di sekolah atau yang pernah kita lakukan ya. Ini terutama bagi saya guru mata pelajaran itu kalau dulu kalau siswa yang tidak mau buat PR pekerjaan rumah, pas saya cek saya masuk ke kelas, kalau yang tidak buat ini saya suruh lari di lapangan selama 3 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Rohibah. Terima kasih Bu Rohibah atas pendapatnya. Sama ya Bu Rohibah seperti saya. Dulunya ya, kepada anak, misalkan saya kasih anak pekerjaan rumah, anak tersebut tidak mengumpul, maka anak tersebut saya hukum. Saya suruh lari-lari lapangan sebanyak 7 kali atau 5 kali ya, seperti itu. Jadi hukuman ini Bapak Ibu ya, dia tidak terencana ya, atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Tadinya kita menyuruh murid membuat pekerjaan rumah ya. Besoknya kita suruh murid kumpul, murid tersebut tidak mengumpul. Tahu-tahu murid tersebut langsung kita hukum ya. Terus hukuman ini juga bersifat satu arah ya. Jadi hukuman ini berupa fisik atau psikis. Terus yang kedua, bagian yang kedua dari ini yaitu konsekuensi. Ayo, ada yang mau memberikan contoh Bapak Ibu? Apa konsekuensi yang sudah kita terapkan di sekolah kita, terutama kita sebagai guru kepada peserta didik kita? Ayo Bapak Ibu. Ayo semangat dong. Ada yang mau memberikan contoh? Iya Ibu, silakan. Konsekuensi itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat antara guru dengan murid. Misalnya pembelajaran, kemudian ada rasa nyaman, kemudian senang di dalam kelas tersebut. Baik, terima kasih Bu Sustri. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Sustri ya. Pendapatnya cukup bagus. Mengenai yang kedua yaitu konsekuensi ya. Jadi konsekuensi ini ya Bapak Ibu, dia tidak terencana ya. Maksud saya terencana konsekuensi ini ya. Disepakati atau sesuai peraturan. Terus konsekuensi ini, di dalam konsekuensi maksud saya murid dibuat
tetap tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid, ya. Seperti tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Sustri, ya. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Nah, kalau restitusi, ya, atau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan contoh penerapan restitusi di sekolah kita? Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita bahas, ya. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya kita itu menyuruh murid, ya, mencari solusi untuk mencari solusi, ya, atas apa yang sudah permasalahan yang sudah dibuatnya. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, ya. Sekarang saya tanya dulu, di sekolah kita sudah ada atau belum keyakinan kelas? Sudah, ya. Pastinya setiap sekolah-sekolah pasti ada yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Biasanya di awal tahun pelajaran, ya, kita sebagai sebagai wali kelas, ya, kita membuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa, ya. Jadi kita juga meminta pendapat siswa apa yang tidak boleh dilakukan pada saat belajar, misalkan seperti itu, ya. Salah satu contohnya misalkan kalau lagi belajar, anak-anak kalau mau keluar masuk kelas isi dulu ke guru, ya, seperti itu. Terus di keyakinan kelas ini merupakan kenyataan universal, ya, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus tadi kan tidak bersifat abstrak keyakinan kelas ini, ya. Hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau tidak banyak kita bisa memahaminya, ya. Minimal dari pendapat siswa yang sudah, misalkan kita bagikan buat kesepakatan kelas, kita bagikan statement kepada siswa, ya. Kita tulis, siswa menulis apa yang tidak boleh dilakukan pada saat belajar, ya. Pendapat siswa pasti beda-beda. Minimal kita ambil 4, ya, atau 5 lah untuk dijadikan kesepakatan kelas kita. Terus dalam membuat keyakinan kelas ini, semua warga kelas ikut berkontribusi, ya, lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Baik, kita lanjutkan slide yang selanjutnya. Contoh penerapan keyakinan kelas, ya. Tadi sudah saya contohkan. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau berbicara tentang kebutuhan, kita manusia ini pasti semuanya punya kebutuhan atau tidak, Bapak Ibu? Ya, pastinya kita punya kebutuhan. Yang utamanya pasti kebutuhan kita ini yaitu untuk makan. Jadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini merupakan sesuatu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jadi dari kebutuhan tersebut, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, ya, Bapak Ibu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan
baik. Oke, kita lanjut slide yang selanjutnya. Ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari pertama tadi kita sudah mencontohkan tentang disiplin positif ini. Tetapi yang ini kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam disiplin positif ini ya Bapak Ibu, ini ada yang namanya pembiasaan hal yang baik ya. Contohnya tadi sudah kita contohkan. Kalau kita sebagai guru piket ya, kita menyambut anak-anak kita ya di pagi hari, misalkan di depan pintu gerbang, kita sambut dengan senyum, sapa dan berjabat tangan ya. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan di sekolah kita ya. Terus yang selanjutnya disiplin positif ini mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Artinya tutur kata kita ya, baik kita sebagai guru, itu yang utama, memberikan contoh kepada anak-anak kita harus bertutur kata sopan dan santun ya Bapak Ibu. Terus terutama di sini juga bagi murid ya, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita ini yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang baik. Berarti kita sebagai pendidik ini kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya. Tapi ada baiknya kita sebelum mendisiplinkan peserta didik kita disiplinkan dulu diri kita ya. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya tanyakan sama Bapak Ibu, kita semua pasti punya kebutuhan ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup pasti kita harus makan ya. Kita sebelum pergi sekolah untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita, kalau kita tidak makan Bapak Ibu ya, pasti apa yang kita sampaikan untuk anak-anak didik kita tidak akan tersampaikan dengan baik. Begitupun anak-anak didik kita sebelum ke sekolah pastinya makan ya. Jadi kebutuhan hidup yang pertama kita harus makan. Kalau sudah makan pasti kita juga ingin berpakaian ya. Terus yang selanjutnya tempat tinggal. Tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Saya tertarik sekali dengan kebutuhan dasar manusia ini, karena kalau ini semua kita tidak ada, apalah kita ya. Kalau kita tidak makan, pasti kita lesu dan sakit ya. Terus yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita sesama manusia pasti harus saling peduli, harus saling menyayangi, harus saling bekerja sama ya Bapak Ibu, harus saling berbagi ya. Harus saling tolong menolong. Kalau teman satu mengalami kesusahan, kita sebagai manusia juga harus saling tolong menolong. Begitupun kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini kita terapkan kepada anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita menjadi generasi yang maju ya,
yang bisa mencapai apa yang diinginkannya. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia ini yaitu penguasaan. Penguasaan ini yaitu merupakan harga diri ya, keinginan untuk dianggap, terus untuk memimpin, untuk berprestasi, dan untuk diakui ya. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan ini berarti kita itu harus mandiri ya. Kita terutama kita sebagai guru, kita kan memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Kita harus mandiri. Oke, baik Bapak Ibu. Harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Sama seperti saya ini Bapak Ibu ya, dulunya, terutama sekarang, public speaking saya ini jauh-jauh sekali ya, dari nol pun jauh ya Bapak Ibu. Mau berbicara di depan halayak, saya itu sudah gugup, gemetar. Tapi saya mencoba Bapak Ibu ya, mencoba hal yang baru, mencoba keluar dari posisi nyaman saya ya. Selama ini saya hanya mengajar di lingkungan sekolah kita ya, SMPN 2 EPD. Ini saya berusaha ya, berusaha mencari hal baru, supaya menggali sedikit demi sedikit ya apa yang saya miliki dan mampu mengendalikan arah dirinya ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu mengenai kebebasan. Yang terakhir ini kesenangan ya. Di dalam kesenangan ini ada kita harus bermain-main ya. Terus harus humor, antusias, dan tertawa ya. Kalau kita lagi disibukkan berbagai macam pekerjaan, kadang pikiran kita ini penat ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita fokus dengan pekerjaan, kita juga harus tertawa, kita juga harus humor ya, harus antusias, seperti itu. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru ya. Ada 5, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Ada yang bisa membantu saya memberikan contoh ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Ada Bapak Ibu yang mau membantu saya memberikan contoh? Ya Ibu, silakan. Menurut saya, kalau di posisi guru sebagai penghukum itu kalau yang pernah saya lakukan, intinya ini saya mengajak anak kalau dia melakukan kesalahan, saya hukum. Untuk sekarang ini saya menghukum anak dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Ibu Leli Haryati ya. Bagus sekali ya pendapat Ibu Leli Haryati mengenai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ibu Leli, kalau ada anak yang salah,
dihukum ya Bu Dalina ya untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Jadi artinya kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, banyak anak-anak kita ini yang tidak hafal ya surat-surat pendek. Bagus sekali ya. Contoh posisi guru sebagai penghukum. Terus yang kedua ya Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Dia yang bisa membantu saya memberikan contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ayo Bapak Ibu. Iya Bu, silakan. Kalau menurut saya posisi kontrol membuat merasa bersalah, di sini guru membuat siswa seakan yang mereka lakukan itu benar-benar kesalahannya. Ya. Misal kata-katanya seperti ini, Bu. Ibu sangat kecewa nak sama kamu. Apa yang kamu lakukan itu sudah membuat ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Dengan kata-kata seperti itu, anak merasa apa yang mereka lakukan itu benar-benar kesalahan mereka. Mungkin itu contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Dina sudah memberikan pendapat tentang posisi kontrol yang dilakukan guru, yaitu membuat merasa bersalah ya. Jadi kata Ibu Dina tadi contohnya ya, kita itu seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut ya. Terus Bapak Ibu yang ketiga ya, posisi kontrol guru ini sebagai teman. Ada yang mau coba memberikan contohnya Bapak Ibu? Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Kita sebagai pemantau yaitu misalnya anak teman, maaf sebagai teman, bisa sebagai teman. Kita misalnya siswa dengan mata pelajaran saya ya Bu ya, bisa bahasa Inggris. Nah siswa itu misalnya tidak mengerjakan tugas, tapi kita memperlakukan dia sebagai teman, seperti teman. Ayo anak, kita kerjakan tugasnya, besok kumpul ya. Nah, seperti itu. Jadi anak tidak merasa terhukum atau merasa bersalah dengan mereka belum mengerjakan tugas. Begitu saja Ibu Ida, pendapat saya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Bagus sekali ya pendapat Ibu Fitri mengenai contoh posisi kontrol guru sebagai teman. Artinya ya Ibu Fitri, kita itu memujuk anak ya. Kalau anak tersebut tidak membuat PR, kita bujuk ya. Ayo nak, buat nak PR ini ya. Jadi anak tersebut berpikir, akhirnya anak tersebut mau membuat PR ya. Itu posisi kontrol guru sebagai teman ya. Terus yang selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ayo siapa yang mau memberikan contohnya? Iya Bu, silakan Bu. Masih semangat Bu? Kalau menurut saya itu contohnya guru kalau lagi ulangan itu guru berkeliling kelas mengecek keadaan siswa, apakah mencontek atau kerjasama dengan temannya, itu kalau menurut saya dipantau. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Mega. Terima kasih Bu Mega ya. Jadi Ibu Mega sudah mencontohkan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kata Ibu Mega tadi, kalau anak sedang ulangan ya, kita pantau anak tersebut. Biasanya anak ini Bu Mega ya banyak sekali iya, yang saling contek ya. Apalagi misalkan yang awasnya
pergi sebentar ke WC yang mulai dia ya di kelas pasti iya kerjasama ya. Jadi kita sebagai guru pantau ya, dipantau, dilihati, oh anak ini mencontek atau tidak ya. Terus yang selanjutnya yang terakhir ya, posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Ada yang mau memberikan contoh Bapak Ibu? Ya Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih atas diberikannya kesempatan oleh Ibu Ida. Ini akan saya coba jawab ya Ibu ya. Mungkin benar bisa juga salah. Kalau menurut saya posisi kontrol yang kelima itu adalah sebagai manajer. Misalnya kan ada sebuah kasus di sini. Kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi dan sama-sama dengan murid itu mencari jalan keluar tanpa menyudutkan murid seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Rohibah Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rohibah ya, sudah mencontohkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Artinya kita sebagai guru ini ya, kita memfasilitasi ya siswa. Baik Bapak Ibu, yang keenam ini yang kita bahas yaitu segitiga restitusi ya. Bagian dari segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini ya. Di sini contohnya berbuat salah itu manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya yaitu kamu berhak merasa begitu. Terus bagian dari segitiga restitusi yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya ya Bapak Ibu, ini kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Terus contoh yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari apa ini ya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus bagian dari segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan ya. Ini contohnya, apakah keyakinan kelas kita? Nah, artinya kita tanyakan kepada peserta didik kita ya, anak-anak, apa yang harus kita buat untuk keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang kita sepakati ya, maksudnya antara kita sebagai guru dengan peserta didik ya. Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi pertanyaan ini kita kembalikan kepada peserta didik ya. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, kita tanyakan kepada peserta didik kita. Terus yang selanjutnya, nah Bapak Ibu ini ada contoh ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Kita lihat ya. Adia, tadi ku dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan baik-baik. Iya Bu, habis kesel dengan apa Bu? Kenapa kamu kesel? Karena terus-menerus menggandeng pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga. Oh begitu, wajar lah kalau laporan. Kalau itu di posisi kamu itu
Iya Bu. Kalau aku gimana yang kita terima? Ya Ibu, saya maki-maki Naila dan tanpa sadar saya menguranginya. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah membuat tugas, tapi Naila mau mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa tidak mau kerjaan kamu menjadi seperti itu saja oleh Ika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, tidak berbuat buruk dari istri sana. Naila, sekarang coba memikirkan tindakan kamu sampai menggunakan meja sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas aku sudah melanggar. Ada yang menghormati antar temanmu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak? Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus berusaha. Kamu bersedia memperbaiki permasalahan? Saya harus lebih bersabar dan harus bisa menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencelakakan saya, maka yang melakukan kepada rumah pelajaran atau wali saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu banyak. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu ya, tadi sudah sama-sama kita tonton contoh ya, salah satu bagian dari segitiga restitusi di mana tadi antara ibu guru dan siswanya di sana membahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mungkin di akhir kegiatan kita hari ini ya, kita simpulkan secara bersama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini? Ada yang mau membantu saya menyimpulkannya? Iya, silakan Bu. Baiklah, saya akan memberikan refleksi sedikit yang sudah dijabarkan oleh Ibu Ida, yaitu disiplin positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Yang pertama mungkin bersalaman atau berjabat tangan dengan guru piket, datang kemudian pulang sekolah. Dan kemudian ada lagi disiplin positif yang kita lakukan di sekolah, yaitu memungut sampah. Yang datang disilakan memungut sampah, satu orang 5 sampah atau 10 sampah. Kemudian ada lagi 5 kontrol guru ya, itu ada teman, ada manajer, ada pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya simak dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Rida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Sustri ya, sudah membantu menyimpulkan ya, atau menarik benang merah apa yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Iya Bu, silahkan Ibu Rohimah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba Ibu Ida untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini atau apa yang tadinya kita sebagai seorang guru itu tidak tahu seperti apa menyelesaikan kasus dan seperti apa misalnya kalau kita bertindak dengan murid. Nah, setelah
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi, mulai terbuka sedikit ya pemikiran kami sebagai seorang guru. Kalau kita menghadapi kasus, kalau kita menghadapi kasus misalnya dalam sebuah sekolah atau di lingkungan sekolah kita itu akan lebih baiknya posisi kita sebagai seorang guru itu adalah posisi manajer. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Rahibah, Bapak Ibu ya. Baik, tadi sudah disimpulkan oleh Ibu Rahibah dan Ibu Sustri ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini ya. Sudah meluangkan waktunya ya Bapak Ibu untuk membantu saya ya. Ini semua bukan hari ini saya ini menggurui atau apa, tetapi ini semua saya lakukan ini untuk memenuhi tugas saya ya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu mendiskriminasikan tentang budaya positif ya. Bapak Ibu, kalau ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas dukungannya, atas partisipasinya ya kepada saya dan teman-teman calon guru penggerak